Paca dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 88,4 FM Perompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan juga kami menyapa selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini sudah nangkring juga di live channel YouTube Perompat Palembang, di mana kembali kita ada di program obrolan komunitas untuk di edisi Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024 ya. Dan seperti biasa kita akan kembali berbincang, kita akan kembali mengobrol bersama teman-teman komunitas yang kita undang setiap harinya di Perompat Palembang dari jam 9 sampai jalan nanti di jam 10 paginya ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan tiga teman-teman dari komunitas Trust Ranger Indonesia Sumatera Selatan. Luar biasa sekali ya. Saya sudah ada tiga narasumber nih yang sudah siap-siap akan kita gali-gali informasinya mengenai Trust Ranger Indonesia Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Kak. Semuanya semangat? Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu ya. Yes gitu. Oke. Nah ini pendengar, ini sudah tidak asing lagi ya, sudah sekian kalinya dan juga tentunya dengan public speakingnya yang sangat luar biasa juga yang sudah ada di studio Perompat Palembang ini. Yang pertama ini ada Jelly Milinia Puspitasari SPMSI. Selamat pagi Jelly. Pagi Kak Ilham. Selalu Bosan sehat? Ya? Enggak bosen. Malah kita selalu mendapatkan edukasi nih dari Jelly ya. Ini Jelly kalau di Trust Ranger Indonesia Sumatera Selatan sebagai CEO leader Trust Ranger Indonesia Sumsel ya. Co-leader. Oh, co-leader. Saya ya, salah ya. Oke, dan selanjutnya ini juga saya mau berkenalan. Kita akan kenalan dulu dengan Sarah Zarika Dwi Putri. Yang mana orangnya? Iya Kak. Oke, ini nama panggilannya siapa nih? Sarah. Sarah, nggak pakai 008 ya? Kalian tahu Nggak film itu, dong. tahu ya? Nggak tahu ya, Nggak tahu. karena udah lewat itu zamannya. Ini kalau Sarah sebagai leader Trust Ranger Indonesia Sumsel. Iya. Oke, sehat juga ya Sarah ya? Iya sehat dong. Luar biasa. Oke, baik, dan yang ketiga ini ada Fitria Febriani yang juga sudah hadir. Apa kabarnya Fitria? Alhamdulillah baik Kak. Oke, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Nya agak lama ya. Iya. Kayak ada sakit batin ini. Alias lagi galau. Ini kalau Fitria ini merupakan sekretaris dari Trust Ranger Indonesia Sumatera Selatan. Iya betul. Kak. Oke, luar biasa ya. Artinya ini ada co-leadernya, ada leadernya juga, ada sekretarisnya juga. Ini sudah cukup mewakili teman-teman lainnya juga ya. Tapi sebelumnya saya pengen kenalan dulu nih. Kalau tadi kita udah kenalan personal kalian masing-masing, saya pengen tahu tentang Trust Ranger Indonesia Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu ini komunitas kah, forum kah, atau apa nih? Iya, Trans Ranger Indonesia itu sebuah komunitas di bawah naungan Young Ranger Indonesia. Oke. Di bawah naungan Young Ranger Indonesia. Yang dulunya juga sempat ada di Pompat juga ya. Oke. Oh, beda ya? Iya, Oke. kalau kemarin itu Yong Kontong. Oh, Iya, jadi beda lagi. komunitas. Tapi kalau lebih didefinisikan
Trans Ranger Indonesia Sumsel nih komunitas yang fokusnya itu di mana tuh? Ko- Siapa yang pengen jawab? Oh boleh. Komunitas yang mengkampanyekan isu lingkungan dan juga sampah secara berkelanjutan Aha. melalui berbagai pilar yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, termasuk kita di Palembang ini ya. Iya. Mengkampanyekan situasi lingkungan gitu. Iya. Konsennya lebih ke lingkungan. Ke lingkungan kan? gitu ya. Iya. Dan ini cocok sekali dengan alam yang ada di Palembang. Kita ada sungai gitu ya. Yang dimana sungai ini memang seringkali menjadi apa ya kayak plus minusnya itu pasti ada. Dimana ini juga sebagai mata pencarian juga ada. Dan juga sumber kehidupan untuk masyarakat yang tinggal di belataran sungai juga ada. Dan juga ada sisi yang bikin kita itu agak sedikit bagaimana dengan adanya sampah. Mungkin kalian pernah melihat bagaimana kondisi sungai-sungai yang ada di Kota Palembang dari kacamata kalian bertiga. Mungkin ada nggak kayak progresnya itu makin hari makin membaik atau bahkan kesadaran masyarakatnya justru membuat keadaan sungai itu semakin memburuk gitu. Jelly mungkin. Oke, Aha. baiklah Kak. Kalau kita bicara sampah ya, Mhm. sampah itu tuh sebenarnya udah masalah dunia gitu, Aha. bukan cuma di Sumsel. Iya. Tapi masalahnya kita Sumsel itu punya sungai Mhm. dan kegiatan atau seperti kebiasaan masyarakat itu kalau buang sampah ya ketemu air ya udah buang sampah gitu kan. Itu tuh. Kayak dianggapnya kotak sampah lah mungkin Bahaya gitu. sekali ya. Itu bahaya sekali. Mhm. Nah itu sebenarnya kalau kita ngelihat kesadaran untuk peduli lingkungan di Sumsel itu sebenarnya udah lumayan Ada kisah ya? ada udah Mhm. muncul gitu. Dilihat dari beberapa komunitas yang hadir, dilihat juga dari beberapa kementerian, KLH, Mhm. terus juga Kementerian Kehutanan, semuanya itu sudah mulai mengkampanyekan dan juga menggerakkan bagaimana untuk sampah ini, permasalahan sampah ini gitu. Sebenarnya udah ada kemajuan sedikit ya Kak, walaupun memang belum terlalu Signifikan, signifikan ya. gitu. Tapi dengan adanya langkah-langkah kecil seperti pemuda, khususnya kayak kita gini yang peduli gitu ya terhadap lingkungan, mulai aktivitas-aktivitas yang mengurangi plastik, gitu. Aha. Itu sebenarnya udah menyumbang Mhm. sangat besar. Kalau kita berbicara data itu di ini ya sampai di luar negeri itu dia pengurangan plastik itu dapat berkurang dengan lebih 20% gitu, kurangi Oke. sampah, tumpukan sampah gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau kita berbicara mengenai sampah yang ada di Palembang ini, Aha. mungkin butuh waktu yang cukup lama Aha. untuk benar-benar normal Bersih ya? dan bersih. Aha. Tapi untuk gerak-gerakan para pemuda, para komunitas seperti pembersihan sampah, kampanye itu secara rutin dilakukan, sebenarnya itu bisa berdampak signifikan nantinya. Oke. Kita bisa lihat kayak ada komunitas yang dia bersih-bersih sampah. Yang ini, aduh, aduh. Pandawa. WCD. Pandawa 5. Oh iya, Pandawa Aha. 5. Itu anak muda semua itu ya. Anak muda semua. Coba kan kalau kita lihat kegiatan dia ya bersih-bersih sampah, mengkampanyekan bersih-bersih sampah, akhirnya sampai ke luar negeri, Iya. mereka jaringan sebagainya, Aha. dan dampaknya juga bagus. Luar biasa sekali ya, membantu sekali tuh Membantu dengan sekali. kegiatan itu. Nah, Tapi ini Kak, ada satu lagi. Apa tuh? Tapi kalau misal kita khususnya ya untuk masyarakat Sumsel mungkin yang mendengarkan gitu. Iya. Walaupun ada pemuda-pemuda yang peduli lingkungan, selalu menggerakkan gitu bersih-bersih sampah, tapi kalau tidak ada dukungan pada masyarakat Nah, semuanya, itu. bakal Sia-sia aja ya. gitu. Kayak kita mungkin kita analogikan bersih-bersih rumah gitu ya. Kalau kita bersihin rumahnya tapi kita kotorin lagi Percuma gitu, juga ya. percuma juga. Setiap hari bakal kotor. Mungkin harapannya para masyarakat itu lebih peduli lagi gitu terhadap lingkungan. Oke. Apalagi Dampaknya luar biasa ya. luar biasa gitu. Banjir di mana-mana Pasti itu. gitu. Itu sih Kak. Karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ya, termasuk kita. Benar. Apalagi kita Kota Palembang ini dibelah dengan sungai besar Iya. yang ada di Sumatera, yaitu Sungai Musi ya.
Nah ini mengenai Trust Ranger Indonesia, kampanye nih tadi yang dilakukan ataupun juga fokus kalian di sana, kampanye yang sudah kalian lakukan bagaimana tuh? Mencakup wilayah apa yang pernah dikunjungi? Mungkin bisa dengan siapa nih teman yang satunya saya lupa tadi. Oh ini dengan Fitria, silakan. Mungkin kalau untuk kampanye itu sudah pernah dilakukan, Kak. Aha. Kami juga ada kolaborasi sama pihak World Cleaning Day Aha. atau WCD. Nah, di situ kami melakukan aksi bersih-bersih juga serentak. Ada di waktu tuh di Pulau Kemarau kan, Kak, Aha. dan juga di Kambang Iwa dan juga di Kampung Kapitan gitu. Oke. Jadi ada beberapa titik wilayah yang ada di Kota Palembang yang udah dikunjungi gitu ya. Iya. Melihat bagaimana lingkungan di sana, dan juga termasuk mengkampanyekan kepada masyarakat untuk lebih peka ataupun juga lebih peduli terhadap lingkungan yang ada di sana. Cuma kalau hasil dari kampanye itu bagaimana juga tuh? Kalau dari hasil kampanye tuh lebih ke banyaknya sampah kan, Kak. Aha. Jadi di situ lebih kalau melihat sampah ke sungai itu ada lebih ke sampah plastik, Kak, yang lebih dominan, walaupun sungai kan Ya. alirannya masih tetap sampah plastik. Walaupun juga masih ada sampah bekas pakaian ataupun sampah pecahan piring yang langsung dibuang ke sungai. Menurut Fitria lebih dominan plastik. Plastik. Cuma ada satu sampah yang kayaknya nggak ada di sana ya. Sampah masyarakat. Agak serem ya. Jangan juga diangkut ya gitu ya. Bahaya itu. Bahaya. Oke, jadi kembali ke Trust Ranger Indonesia Sumatera Selatan. Saya pengen tahu berdirinya ini sejak kapan dan juga inisiasi siapa sih ini? Jadi lagi kah? Ketua Oh DPR. ketua, oh ini ketuanya ya? yang di Oke, Sumsel ya, yang di maksudnya. Sumsel. Oke silakan Bu Ketua. Trans Ranger Indonesia itu berdiri kurang lebih 1 tahun, tepatnya kemarin pada bulan Juni 2023, dan sekarang 1 tahun anniversary Trans Ranger Indonesia. Udah pas 1 tahun ya nih ya. Iya. Aha, jadi artinya di sini Sarah sebagai inisiasi pendirinya ya. Bukan, maksudnya itu sebagai ketua di Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk inisiasi awalnya, artinya di sini bukan cuma di Sumsel dong, ada juga di daerah lain. Ini untuk awal sekali, Trust Ranger Indonesia ini siapa yang punya ide awal untuk adanya Trust Ranger Indonesia ini? Jadi Trans Ranger Indonesia itu didirikan oleh para pemuda. Kalau nggak salah kemarin itu ada 3 pemuda gitu Oke. yang berinisiatif mendirikan komunitas ini karena ada banyaknya sampah plastik dari suatu event gitu. Oke, awalnya di sana ya. Iya. Itu artinya bukan dari Palembang awalnya ya. Ini aku izin. Oh ya, silakan Jelly. Bagaimana tuh? Trust Ranger Indonesia itu memang idenya pertama dari pemuda ya, Mhm. khususnya foundernya Oh, yang founder pertama awalnya. sekali Mhm. itu Kak Dimas Dwi Pangestu. Oh, Dimas Iya. Dwi Pangestu. Co-foundernya itu Kak Melta, Putri Melta. Sebenarnya nggak panggil Melta ya, karena seumuran kan. Oh, itu kawan itu. aku sendiri. Melta itu juga dari Sumsel kan. Oh, Jadi semuanya seharusnya, Sumsel. kita juga bangga juga ya dia sebagai co-founder dari Sumsel itu juga ada gitu. Oke. Apalagi Trust Ranger ini itu udah tersebar di 36 regional ya. Oh, Iya. seluruh Indonesia. Iya benar Kak. Oke. Jadi salah satunya itu di Sumsel. Mhm. Dan juga ini adanya Trust Ranger Indonesia ini membantu program pemerintah ya, lebih khususnya ke lingkungan Iya, ini. benar. Oke, kembali ke lingkungan nih. Ini juga menarik untuk kita bincangkan atau obrolkan untuk kesempatan kali ini. Adanya banjir, adanya penyakit yang datang, ini termasuk ulah dari tangan kita juga ya sebagai manusia yang kayak menyepelekan gitu. Ada bekas beli es, plak langsung dibuang, ada pipet, ada ini segala macam yang akhirnya ini menumpuk menjadi sumber segala sumber, banjir iya, penyakit juga iya. Nah melihat kondisi ini mungkin kita bisa sedikit menyampaikan informasinya mungkin dalam bentuk edukasi ya, mungkin tersampaikan kepada pendengar kita. Bagaimana lebih awal dulu deh, awal supaya kesadaran kita terhadap lingkungan itu bisa mulai terbentuk. Oke. Aha. Sebenarnya tuh kayak
manusia itu kadang ada yang orangnya bisa sadar dengan cepat, Aha. ada juga sadarnya kalau udah musibah dulu gitu. Oh. Agak serem yang itu ya. Iya gitu. Tapi Dapat kalau- teguran dulu. Harapannya kan kalau bisa masyarakat Sumsel jangan dapat teguran dulu Aha. gitu ya, baru sadar. Mhm. Karena sebenarnya itu udah ada teguran ya Kak, sebenarnya dari kita banjir gitu. Biasanya kayak marah-marah, banjir terus Palembang pemerintah nggak becus. Menyalahkan Kalau pemerintah baca lagi. gitu, iya kan? Ujung-ujungnya ya. Padahal kan pemerintah itu tidak bisa gerak gitu Aha. sendiri gitu. Maksudnya pemerintah itu nggak bisa dia sendiri gitu tanpa kerjasama masyarakat Mhm. gitu. Karena di sini masyarakat itu sebenarnya pilar ya kalau bisa Aha. dibilang gitu. Masyarakat itu tombaknya gitu. Tanpa masyarakat ya Sumsel nggak bakal maju gitu. Mhm. Harapannya awal nih gimana kita sadar, Mhm. yang pertama ya dari diri kita dulu gitu. Oke. Dari rumah kita dulu aja deh, Aha. atau dari Sekitar kita dulu ya. kamar aja kalau Yang paling gitu simple ya, gitu. yang paling simple gitu. Aha. Dari kamar aja gitu. Kalau kita coba aja nih terapin, kalau misal kayak makan terus langsung aja buang asal di kamar gitu. Mhm. Akhirnya tahanin 1 bulan, gimana rasanya gitu. Ah. Kalau mau sadar gitu ya, Aha. gimana rasanya, pasti kan bau. Mhm. Terus yang kedua bertumpuk jadi mumet Iya. kepala gitu, Kurang nyaman juga ya. kurang nyaman. Itu kalau pengen ngerasain, maksudnya biar sadar gitu ya, gimana dampak buruknya atas sampah itu. Aha. Karena kalau kita mau langsung besar, Mhm. itu nggak bakal terasa gitu. Iya. Contohnya kalau misalnya kita buang sampah di sungai, Nah, ya itu. kita kan nggak ngeliat tuh. Pas kita buang mungkin kita nggak ngerasa. Aha. Tapi coba kalian rasain gitu. Coba kalian di kamar, terus kalian buang asal aja tuh sampah gitu di dalam kamar, apa yang akan kalian rasakan? Itu. Nah, itu juga mungkin yang dirasakan bumi gitu. Kalau kita buang sampah sembarangan, yang mana sebenarnya Tuhan itu menciptakan alam itu udah ada fungsi masing-masing gitu Aha. sebenarnya. Apabila alam itu bekerja dengan semestinya, tidak akan mungkin terjadi banjir berterus-terusan. Mungkin bencana-bencana alam yang memang tidak akan serutin terjadi di Sumsel. Di gitu. Sumsel, termasuk di wilayah lain di Indonesia ya. Wilayah lain. Mhm. Mungkin yang pertama tadi Oke. kurangi itu sih Kak, penggunaan plastik gitu. Oke, baik, Jeli, sebelum kita bakal lanjutkan, kita tahan dulu, kita bakal terima telepon yang ingin bergabung. Halo perempat, selamat pagi. Halo. Iya, masih malu-malu ya, silakan dicoba kembali. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama teman-teman dari Trust Ranger Indonesia untuk ikutan dalam obrolan kita di pagi ini ya. Melanjutkan tadi, Jeli, mungkin dengan kesadaran kita dari awal kita belajar dari lingkungan sekitar kita dulu ya, termasuk di kamar tadi. Karena dampaknya pun dari skala kecil itu udah sangat menyakitkan gitu ya. Apalagi skala besar ketika kita mengenai lingkungan kayak sungai, lingkungan tempat tinggal juga. Mungkin kalian bertiga pernah lihat ada banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan sampai ditulis dengan bahasa-bahasa yang sangat serem ya. Iya, tapi nggak sadar gitu. Nggak sadar tetap dilakukan. Nah, tapi kalau dari kalian juga nih, kalian bertiga, kalau tadi versinya Jelly, kalau dari Sarah dan juga siapa satunya tadi? Sarah dan juga Fitri. Saya pengen tahu kalian biasanya kalau buang sampah tuh bagaimana tuh? Kalau aku sendiri awalnya buang sampah tuh pada tempatnya sebenarnya. Pasti itu ya. Iya, tapi setelah melihat kadang tuh dampaknya itu sebenarnya kita sudah buang sampah pada tempatnya, tapi Masih aja terjadi banjir. iya. Jadi menurut aku itu sebenarnya ada satu Apa tuh? cara Aha. untuk kita mengurangi salah satu penggunaan sampah. Apa tuh? Supaya pendengar kita juga bisa mengikuti nih apa? Pernah kemarin kami diliput mengenai diet plastik. Oke. Aha. Jadi alangkah baiknya kalau untuk kita misal kemana-kemana membawa tumbler gitu. Oke. Dengan dari satu kegiatan itu pun kita sudah mengurangi satu kantong plastik minuman kita. Jadi inisiatif dari kita dulu ya. Kayak kita mau ke minimarket, kita udah nyiapin sangke. Kalau Iya, ibu-ibu lebih kan baik- biasa ada ya gitu ya.
Dengan cara seperti itu. Iya. Jadi tidak mengeluarkan sampah plastik lagi. Karena biasanya kalau beli cabai sedikit pun udah ada plastiknya. Bener banget. Beli lagi ikan ada juga plastiknya. Jadi makin banyak yang dibelanja, makin banyak juga sampah yang ditimbulkan gitu ya. Benar. Ini menjadi suatu solusi juga bagaimana sampah itu bisa kita kurangi gitu. Nah, cuma kalau dari versinya Fitri bagaimana tuh? Kalau dari versi Fitria sendiri tuh Kak, Fitria lebih ke dominan kan sering tidak menemui kotak sampah di saat bepergian gitu kan. Oke. Jadi Fitria menyiapkan saku tas untuk membuang tisu ataupun bekas permen. Nanti kalau sudah menemukan tempat sampah baru Fitria buang lagi. Oke. Untuk mengendalikan sesaat jika tidak menemukan tempat sampah gitu. Oke, jadi walaupun sedikit repot ya, Iya. lebih baik gitu untuk demi menciptakan lingkungan sehat. Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau jenis-jenis sampah ini ada berapa jenis nih? Ada yang tahu? Organik dan non-organik, Iya, betul. kering dan juga basah. Iya. Kalau yang organik itu kita kelompokkan jenis sampah yang seperti apa ya? Kayak sisa makanan itu kan masuk organik Aha. ya, Kak. Terus juga sebenarnya kalau kita bicara masalah sampah organik ini, Mhm. sisa makanan itu berpengaruh banget signifikan Oke, terhadap lingkungan. baunya ya. Iya, baunya juga. Mhm. Pengalaman pribadi ya Kak, kalau kita lagi masak itu pasti sampah bekas sayur, misal kangkung atau apa, itu kan organik gitu kan. Ya. Biasanya itu limbah-limbah organik itu nyampe sekantong plastik kadang, kadang lebih, apalagi dalam keluarga yang besar, Oke. cakupan keluarga besar. Nah itu biasanya dibuang aja sembarang sama manusia gitu kan. Terus juga masyarakat, kadang saya sendiri ya sebenarnya juga Masih ada kesadaran di iya, sana ya. kayak gitu, masih ngebuang Aha. saja. Coba kalau misal itu kita kelola gitu, kita kelola jadi pupuk kompos. Gitu. Nah, itu bermanfaat banget. Dan juga sebenarnya Kak, jadi masalah kita nih yang tadi ya Kakak menyinggung masalah sampah plastik. Sampah Itu. plastik itu kan mungkin masyarakat ada yang udah tahu, ada yang belum, bahwa sampah plastik itu ada yang anorganik sama dan organik. Misal kayak organik itu sampah-sampah kayak bekas makanan, kayak limbah-limbah makanan itu termasuk yang organik gitu. Terus kalau misal yang anorganik seperti plastik gitu, terus juga tidak hanya sampah itu ya, ada juga sampah medis ya Kak. Iya. Nah itu Iya, sampah betul. medis juga termasuk Ini juga ya, masalah limbah juga ya. gitu. Jadi mungkin yang menjadi PR banget Mhm. untuk mungkin pemerintah kali ya Kak Iya. ya, itu menyediakan kotak sampah itu tuh lebih lagi. Itu sih, karena jadi masalah itu setiap kita mau buang sampah itu tuh kita mencari sampah itu sulit banget. Itu jadi masalah. Wadah sampahnya ya. Tapi kadang mungkin jadi problem juga buat pemerintah Kak. Mungkin pemerintah udah nyiapin kotak sampah, tapi nggak sampai 1 tahun kotak sampahnya hilang atau rusak ya. Iya, jadi mungkin itu yang menjadi problem banget buat pemerintah dan masyarakat. Gimana kita mencari solusi untuk pemerintah menyediakan kotak sampah yang sesuai, dan juga apalagi kan kalau di Sumsel kita masih Minim buang ya? sampahnya itu Kak masih di TPA langsung ya, dicampur, nggak dipisah. Sebenarnya coba kalau kita pisah gitu, di sana mungkin kita bisa dapat omset malah gitu kan, kalau dijadikan benar-benar peluang dikelola juga ya. gitu, peluang usaha juga. Kalau misal kayak sampah plastik khusus sampah plastik, sampah medis khusus sampah medis, terus organik khusus organik. Memang sih seperti yang tadi disampaikan oleh Jelly, kalau dulu yang saya ingat saya masih kecil banyak sekali tong-tong sampah itu kita nyebutnya ya. Ada di sini, ada di situ, tapi untuk saat ini udah hilang semua. Yang biasanya ada ini nggak ada lagi nih. Ini sempat menjadi suatu pertanyaan untuk saya pribadi, pengen nanya tapi ke siapa ya? Kenapa tempat-tempat sampah ini dihilangkan? Mungkin termasuk ada problemnya yang disampaikan Jelly itu tadi, salah satu faktornya ya. Coba di sini kalau dari kalian pernah mencari info bagaimana kotak sampah yang dulunya ada, tapi untuk saat ini sudah tidak ada lagi, belum ya? Sebenarnya Kak, kalau dari saya pribadi ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri, sebenarnya tuh setiap
instansi atau setiap daerah itu kan dia menyediain kotak sampah. Oke. Tapi ada beberapa daerah yang memang dia tidak menyediain gitu Mhm. kan. Tapi itu tadi karena kurangnya kesadaran kita masyarakat, Ya. harusnya apa yang diberikan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab. Oke, Misal nih, dijaga ya. satu daerah harusnya sebenarnya kalau di pandangan saya ya Kak, Aha. mungkin lebih kurangnya itu komunikasi atau manajemennya yang kurang. Maksudnya gini, kita itu memang pemerintah menyediain nih kotak sampah, Mhm. tapi harusnya ada jangka panjangnya. Oke. Maksudnya jangka panjangnya gimana? Perawatannya Gimana ya. caranya si kotak sampah tetap berada di sana Mhm. dan terus ada. Itu kan harusnya ada. Apa pemerintah itu bekerja sama dengan toko-toko daerah Aha. atau kepala daerah Mhm. gitu kan, atau RT RW yang memang mereka itu dikasih tanggung jawab kayak gitu. Mungkin itu kalau misal bener-bener terstruktur, terencana, Aha. mungkin bakal berjalan. Tapi kan kita nggak tahu ya Kak, maksudnya internalnya apakah mereka Iya. sudah memikirkan itu kan kita tidak tahu juga. Pasti setiap itu tuh ada masalah, makanya perlu mungkin diskusi, musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi yang baik. Oke. Dan berbicara juga tadi mengenai solusi ya, dan bagus juga apa yang disampaikan oleh Jelly tadi. Solusi nih untuk lingkungan lagi nih kembali sesuai dengan obrolan kita ya. Solusi bagaimana supaya sungai ini menjadi baik. Kalau kita di Palembang kan ada Sungai Musi. Solusi utamanya kesadaran dulu ya. Kesadaran dari kita masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan termasuk di sungai, dan solusi dalam ruang lingkup keluarga. Mungkin nggak si Jelly, Sarah dan juga Fitri pernah dapat teguran dari orang tua, kakak, ayu atau bahasa kita ya, jangan buang sampah di situ, ini segala macam, atau cuek-cuek aja gitu ketika membuang sampah sembarangan di rumah. Oke. Mungkin kalau tadi saya udah bilang ya Kak, untuk memulai dari diri sendiri, terus ruang kecil dulu, mungkin Oke. dari kamar sendiri, maksudnya itu kan tanggung jawab sendiri. Baru nanti rumah. Biasanya orang itu bakal menurut apabila kita menunjukkan Contoh. kita menjadi teladan. Oke. Apabila kita udah benar, biasanya kalau kita menyampai atau menegur, itu biasanya bakal didengarkan. Oke. Memang untuk diri sendiri sebenarnya di dalam keluarga udah sering ngomong gitu, sebaiknya kayak gini udah mulai nerapin. Apalagi kayak saya juga pernah nyoba gitu Kak, sampah organik saya itu dikasih BSF. Apa Mungkin tuh? ada- BSF itu black soldier fly. Jadi black soldier fly itu kayak lalat. Tapi kalau kita kan taunya lalat itu tuh jorok ya. Nah, tapi enggak, lalat ini dia bisa mengurai sampah. Dan juga nanti larva lalatnya beda Kak. Kalau larva lalat yang biasa kita ketahui ya, kita kenal itu kayak apa ya? Lalat hijau itu ya. Iya, kayak ngeri banget gitu kan. Nah, kalau yang ini tuh dia lebih besar-besar larvanya dan bisa untuk pakan ternak Kak, bisa pakan ikan, gitu. terus juga bisa pakan ayam, burung kalau ada gitu. Jadi kan maksudnya kalau misal- Bermanfaat ya. bermanfaat banget. Manggot. Iya, kalau sering disebut maggot kan. Oh, maggot itu ya. Oh iya iya, saya pernah dengar itu. Maggot itu ternyata bisa menjadi ini juga ya, untuk kelangsungan tumbuhan lainnya juga tuh di situ. Bener, itu kan. Sebenarnya itu maggot itu bisa banget sih dipakai. Maksudnya setiap daerah, setiap keluarga aja gitu ya. Melihara maggot itu bisa gitu kan. Itu maggot tuh bisa didapatkan di mana tuh? Nah, maggot itu sebenarnya bisa ada Kak, tersedia di alam sebenarnya ya, kita mancing Secara juga alami ya? bisa, sealami. Tapi kalau misal kayak kitanya malas mancing atau tinggalnya di perkotaan gitu kan susah, itu udah banyak banget yang jual gitu. Ada ya? Di platform online Oh gitu. gitu. Iya ya, zaman udah canggih ya, semuanya ada. Semuanya ada. Oke, baik. Nah ini kalau dari Sarah dan juga Fitri deh, saya pengen tahu ruang lingkup di kampus. Apakah kalian melihat juga kondisi sampahnya? Karena kan kalian di Trust Ranger Indonesia tergerak untuk berkampanye mengenai sampah. Untuk di kampus, apa yang sudah kalian lakukan? Untuk ke teman-teman mungkin? Kalau di kampus Kak ya, Iya. karena di kampus
Fitria tuh sampahnya sudah teratur kan, Aha. karena mahasiswa semua tuh kan Oke. sudah menanamkan jiwa Bersih. bersih Aha. dan juga sampah pada tempatnya itu. Jadi Fitria lebih ke edukasi ke teman-teman untuk gabung ke komunitas ini, dan juga waktu ada kegiatan bersih-bersih Fitria ajak agar memperdalam kepedulian terhadap sampah, bukan hanya di ruang lingkup kampus tetapi juga di luar kampus gitu aja, Oke, Kak. jadi lebih mengajak teman-teman ya Iya. untuk bergabung di sini. Nah, kalau dari Sarah, bagaimana untuk kepedulian sampah atau lingkungan yang ada di kampusnya? Sama seperti Fitria, Aha. mengedukasi teman-teman. Sejauh ini edukasinya tuh mungkin lebih kayak jangan buang sampah sembarangan, itu terlalu ini sekali klasik ya. Iya, klasik sih. Tapi kalau lebih apa ya? Membuat poster Kak, bisa Oh, gitu, di gitu, gitu. kampus gitu. Iya, cara alternatifnya gitu Iya. ya. Oke. Nah, kembali ke Trans Ranger Indonesia. Tadi kan disinggung oleh si Fitri mengenai mengajak teman-teman untuk bergabung. Ada syarat khusus nggak untuk yang pengen bergabung nih menjadi leader lagi menjadi anggotanya gitu untuk di Trans Ranger Indonesia ini bagaimana? Oke, kalau kemarin itu kami ini ya Kak, ngisi formulir Mhm. dan juga mengikuti setiap rangkaian. Tidak banyak ya syaratnya, Mhm. karena memang kita itu tidak mempersulit orang-orang untuk Ikutan mau gabung. gitu, Mhm. ikutan gabung. Di sini juga karena komunitas ya Kak. Kalau Mhm. komunitas itu kan kumpulan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Iya. Dan juga beda sama organisasi. Mhm. Kalau organisasi kan dia ada tuntutan, maksudnya Mhm. tuntutan yang memang dia terstruktur. Tapi kalau komunitas itu ya kalau memang dia bisa ikut, dia ikut. Tapi kalau dia tidak bisa ikut, kami tidak memaksakan. Oke. Gitu. Untuk saat ini udah ada berapa anggota yang ada di Trans Ranger Indonesia nih, yang di Sumsel? Udah lebih ya, 1000-an lebih. Oh, udah Iya, banyak ya. Udah banyak. Tapi kalau yang dong. aktif, Kalau yang aktif karena kami bukan pengurus ini ya, Mhm. maksudnya pengurus pusat ya Kak, nyebutnya pusat. Itu kami kurang tahu berapa totalnya, Mhm. tapi bisa dilihat dari Instagram. Misal Oke. Instagram Trans Ranger itu kayak di Surabaya, apa Di Jawa Tengah itu mereka udah aktif banget gitu. Oke. Sumsel juga, apalagi kemarin Sumsel pernah buat project ya, Mhm. Trans Ranger Sumsel itu buat film sama TVRI ya. Iya, Oh, bener banget. itu. TVRI itu mengangkat diet plastik gitu. Oke, diet Jadi plastik itu diet- bagaimana sih? Saya tadi belum terlalu detail ini menangkapnya. Bagaimana tuh? Oke, jadi diet itu bukan cuma diet makan biar Gitu tubuh tuh. kita Aha, langsing sampah atau juga bisa ya di bagus. diet ya. Iya, Aha. sampah plastik juga bisa di diet. Aha. Kenapa kita perlu diet plastik Mhm. gitu? Diet plastik itu maksudnya gimana? Kita mengurangi konsumsi plastiknya. Oke. Bukan berarti kita tidak sama sekali menggunakan plastik, Mhm. karena beberapa ada alat-alat Mengharuskan ya. mengharuskan menggunakan plastik. Oke. Tapi di sini kita mengurangi. Itu yang disebut dengan diet. Apalagi sama kayak kita manusia itu kalau diet makanan pasti Mengurangi. tetap Tetap makan ya, Tapi walaupun kita beda porsi. mengurangi Aha. dan juga mengganti mana yang nggak sehat dengan yang Sehat ini tadi. Begitu juga dengan diet plastik. Mhm. Diet plastik ini kita bukan membuat mereka tidak menggunakan plastik sama sekali, Mhm. tapi kita mengganti mana yang sehat dengan tidak sehat. Oh, ada telepon Oke, nih. baik. Apakah ini yang pengen ikutan gabung? Halo, Perempat, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Perempat. Oke, baik. Terima kasih. Ini kayak lagi banyak pulsa ini ya. Selalu biskol ya. Oke, dan mengenai daur ulang sampah ini juga menarik ya. Kita waktu di zaman SD, SMP, SMA juga udah ditanamin oleh guru kita untuk jangan buang sampah sembarangan, dan katanya sampah bisa didaur ulang. Nah, kalau yang kalian lihat pendauran ulang sampah yang bisa kita lakukan sendiri nih di rumah kayak apa tuh? Pernah Jelly atau Sarah dan juga Fitri mencoba mendaur ulang sampah sendiri gitu? Mungkin Fitria bisa bantu jawab Oke, ya. silakan. Jadi Fitria tuh pernah melakukan kegiatan untuk mengolah ulang sampah, Aha. tapi di sekolah. Oh, di sekolah. Aktivitasnya tuh.
Aha. tapi menggunakan sampah di rumah Oke. gitu Kak. Jadi kami tuh membutuhkan kantong kresek sama karung beras, abis itu koran ataupun buku bekas untuk dibuat desain menjadi baju Kak. Oh, dibuat baju. Iya. Itu kayak mana ya kalau bajunya dipakai? Itu sebagai bentuk ini aja apa kerajinan tangan Iya, kah? betul. Tapi bukan untuk dikenakan ya. Iya, Untuk sehari-hari itu bukan. Bukan, untuk cuman nanti di fashion show dipersembahkan dan juga kami membuat tas. Habis itu kami membuat seperti wadah kerajinan seperti bingkai dari apa namanya tuh dari koran gitu Kak. Jadi menciptakan sesuatu yang bermanfaat ya. Iya, betul. Nah, kalau dari versinya si Sarah, bagaimana daur ulang? Mengenai daur ulang itu seperti yang anak muda ketahui ya, ada namanya 3R. Apa tuh 3R tuh? Reduce, reuse, dan recycle. Bener Bang? Oke, kalau reduce apa tuh bagaimana? Jadi reduce itu pengurangan penggunaan bahan dan energi. Contohnya. Contohnya dimulai dari rumah kita sendiri gitu. Pengurangan energi itu misal kalau kita pagi itu dari subuh itu kan sudah ada tuh sinar matahari. Yeah. Jadi alangkah lebih baiknya kita mematikan lampu kita. Itu salah satu pengurangan energi. Oke. Dampak dari sampahnya juga ada di situ ya. Iya bener banget. Lebih kemana tuh? Dari Karena- energi lampu ke sampahnya itu kaitannya seperti apa? Gini, energi lampu itu nantinya itu masuk ke iklim kayak gitu Kak. Oh. Ke panas bumi gitu. Oh, jadi dari Iya. lampu memantulkan panas ke sampah itu tadi dan akhirnya akan langsung ke bumi juga terasa gitu ya. Iya, Lingkungan. Bener banget. Itu panas. contohnya ya. Kalau yang kedua tadi reduce yang pertama. Reduce, reuse. Kalau reuse apa itu tuh? Penggunaan kembali barang yang sudah ada. Oke. Bagaimana? Bener banget seperti yang kata Fitria tadi. Barang-barang yang nggak berguna lagi atau barang-barang lama kita modif menjadi lebih baik, kayak koran kita Iya. buat menjadi suatu kerajinan yang dapat bermanfaat. Oke. Dan Jadi- juga bisa menghasilkan uang tentunya. Oke, salah satunya kerajinan untuk membuat busana kreatif dengan menggunakan koran ya sebagai media bahannya gitu. Cuma kalau yang lebih apa ya bisa kita manfaatkan rutin nih dari sampah, artinya menjadi sesuatu yang bermanfaat setiap hari bisa kita gunakan. Ada nggak kayak mungkin kardus dijadikan tempat wadah pensil, dijadikan wadah bunga hias gitu. Bagaimana Jelly? Oke, baik Kak. Mungkin tadi di rumah ya yang ditanyanya. Kalau di rumah yang pertama tadi sampahnya bisa kita yang pertama organik dulu. Oke. Kalau organik bisa jadi pupuk kompos loh Kak. Oh, gitu. Bisa didiamin di tanah, kita buat lubang gitu terus Yeah. sampahnya dimasukin. Boleh juga ditambah apa namanya? Ini ya organisme untuk memacu proses penguraian lebih cepat gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya sampah-sampah kardus nih, kalau sampah-sampah kardus ya kita bisa banget buat dekorasi. Maksudnya dekorasi gimana untuk mempercantik? Banyak banget kalau kita mau buat dekorasi bingung nih. Aku mau ada sampah kardus, tapi aku nggak tahu mau buat dekorasi apa gitu kan. Sekarang kan udah canggih. Coba aja buka nih YouTube. Ada Kardus itu bisa tutorial dibuat ya. apa? Kardus itu bisa dibuat jadi apa? Bingkai, terus juga kayak dinding hiasan dinding itu bagus-bagus banget loh Kak gitu. Bisa ya? Kan itu juga bisa. Terus yang kedua kalau plastik, botol-botol plastik Yeah. itu bagus banget kalau misalnya kita di botol plastik itu dicat. Terus kalau teman-teman ada kayak apa ya namanya tumbuhan-tumbuhan yang bisa di dalam rumah Oh, gitu ya, gitu. yang digantung itu bisa ya. dimanfaatkan. Dan juga botol plastik juga bisa untuk media tanam. Aha. Bukan media tanam ya, Sebagai pot gitu. potnya gitu ya, sebagai pot gitu. Sebenarnya itu kalau di rumah. Tapi kalau misal skala luas untuk saat ini kan
karena banyak banget ya udah sadar dengan masalah sampah ini, itu udah banyak banget loh Kak hasil-hasil karya yang bisa dijualkan dan menghasilkan uang lebih besar. Contohnya plastik, itu di luar negeri plastik itu udah bisa dikelola jadi batako Kak. Oh, itu yang Itu untuk membangun saking rumah ya. canggihnya gitu ya. Bisa ya. Bisa. Luar biasa sekali tuh. Terus juga sampah plastik itu juga bisa dibuat jadi benang. Oh gitu. Bisa, tapi syaratnya apa? Apa tuh? Syaratnya Ada betul peralatan sekali. canggih kah? Sebenarnya ya salah satu. salah satunya, tapi walaupun ada peralatan canggih itu bakal terkendala Kak. Kalau misal tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk membantu. Maksudnya di mana membantu? Karena di Sumsel itu kita kalau buang sampah ya digabung. Sampahnya gitu kan. Sampah organik, anorganik itu dicampur aja gitu. Terus dibuang di TPA. Itu tidak bisa kita daur ulang. Susah juga mau daur ulang Kak, emang sanggup gitu sebanyak itu ya, sebanyak gitu. Tapi kalau misal dari rumah bisa udah dipisah gitu ya, misal botol-botol udah dipisah gitu kan, kertas-kertas udah dipisah, itu bisa dimanfaatin lagi. Oke, baik. Nah ini kalau di kulkas kan biasanya tuh wadah-wadah minum kita tuh ada yang pakai wadah botol plastik yang udah habis dari kita beli, tapi kita jadikan wadah minuman untuk ditaruh di kulkas. Itu termasuk kategori daur ulang kah atau malah justru itu menimbulkan penyakit nih? Oke, kalau teman-teman mungkin pernah lihat ya di bagian bawah botol itu ada kayak segitiga, terus ada angka dan sebagainya. Itu kode ya? Itu kode. Jadi ada botol yang bisa dipakai berulang. Ada yang botol tidak bisa dipakai berulang. Kalau misal botol-botol yang sering kita beli beli minuman mineral gitu, ya, itu nggak boleh Kak digunakan berulang. Kenapa? Karena senyawa yang ada di botol itu bisa mendaur atau melebur nanti. Dia cuma sekali pakai, memang sekali pakai. Makanya kenapa tadi kalau misal kita beli-beli itu tadi, dia kan cuma sekali pakai toh. Itu bakal nambahin tumpukan sampah. Dan juga yang kedua, kalau kita pakai lagi malah berpengaruh negatif banget sama tubuh, bisa aja memicu kanker dan sebagainya. Jadi pemahaman ini sangat penting ya. Jangan sampai sayang ini dibuang bisa untuk wadah minum nanti. Tapi itu malah justru menjadi sumber penyakit juga. Kalian melakukan itu enggak? Alhamdulillah enggak ya. Jangan sampai ya. Karena memang itu berdampak untuk kesehatan kita. Dan ini mengenai satu lagi nih, saya pengen tahu, ada pernah dengar seseorang yang sukses karena menjadi agen sampah bekas. Ada ya? Kayak kalau di kita masyarakat kita Palembang ini nyebutnya itu kayak apa, untuk menjadi depot pembuangan sampah. Artinya di sini menjadi suatu peluang usaha juga. Selain kita daur ulang, kita bisa menampung sampah-sampah yang bisa digunakan kembali dan termasuk recycle. Tadi kan disampaikan oleh Sarah tadi ya. Recycle ini bagaimana tuh biasanya? Sama seperti daur ulang bahan yang sudah tidak terpakai. Seperti botol plastik tadi dikumpulkan. Biasanya diolah menjadi misal seperti kursi gitu. Bisa menjadi membantu perekonomian masyarakat. Recycle-nya di sana ya. Tapi kalau yang lebih apa nama tuh, yang bisa lihat, mungkin kalian pernah lihat ban mobil. Di recycle bisa menjadi tempat duduk kayak kursi, meja, di taman. Dibuat ayunan juga gitu ya. Itu mainan pas kecil Kak. Jadi keinget nih, itu bentuk recycle juga kan, yang punya sisi positifnya untuk kita gunakan kembali. Tapi kalau kalian nih, kalau dikasih kesempatan untuk menciptakan sebuah peluang dari sampah, kepengennya tuh ke arah mana tuh? Selain yang tadi disampaikan. Mungkin Jelly ya Kak? Iya, Jelly. Jadi sebenarnya Jelly pengen banget bisa bekerja sama dengan instansi ya, khususnya pemerintah gitu. Misal dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup gitu. Sekarang itu lagi ngebangun juga kayak ngikut-ngikut kegiatan mereka gitu. Pengennya benar-benar Sumsel itu punya komunitas yang khusus Sumsel gitu. Terus
kita punya kedepannya itu punya sendiri gitu loh Kak. Kita punya sendiri bank sampah. Maksudnya bank sampah gimana? Kenapa disebut bank sampah? Karena di luar di kota luar di Jakarta itu udah ada bank sampah gitu. Jadi bank sampah itu sistemnya gini. Orang-orang yang plastik kan orang ini kalau nggak ada duit itu kadang malas gitu ya kan? Gitu. Nah caranya kita sediain bank sampah. Bank sampah ini gini, mereka bisa menukar botol mereka dengan uang, atau bisa menukar botol mereka dengan ShopeePay atau apa gitu. Nanti bakal ada nih berapa kategorinya, mungkin nanti dihitungin gitu kan, berapa botol nanti dapat feedback gitu, bayar. Jadi kayak bank gitu, semakin banyak botol yang dimasukin, semakin banyak botol yang diberikan, nanti dia bakal bertambah tabungannya. Kayak barter gitu ya? Iya, barter. Terus ke kitanya apa? Ke kitanya manfaatnya apa? Yang tadi manfaatnya kita bisa mungkin dengan dijual kembali ya ke agen. Bisa kalau misal alat kita belum mumpunin ya, kita bisa menjual kembali. Tapi kalau bisa ya kenapa enggak Sumsel punya sendiri gitu. Kalau bisa gitu kan. Kalau bisa Sumsel itu punya sendiri gimana mengelola sampah itu, sampah plastik tadi, kita punya alat sendiri gitu. Nah harapannya kayak gitu sih. Iya, ini termasuk ide kreatif juga ya Jeli ya. Karena bisa menciptakan suatu peluang dan juga menciptakan kemauan dari masyarakat untuk mengumpulkan sampah dan kemudian ditukarkan. Nah itu dari Jeli. Nah kalau dari Sarah dan juga Fitri bagaimana tuh kalau dikasih kesempatan? Mungkin kalau Fitri ya Kak ya, kan di sini tuh lebih marak buket bunga nih. Buket itu ya. Iya, dan juga di situ Fitri mau membuat kerajinan, membuat bunga. Kan biasanya tuh anak-anak SMP tuh kan ada sekarang tuh project itu kan. Kita bisa membina mereka juga untuk membuat kerajinan seperti itu, Kak. Dan juga tuh untuk yang organik tuh kan enceng gondok kalau kita nyebutnya tuh kan Kak. Dibuat tiker ya. Iya bisa, dan juga tuh kita bisa buat dari tas kan. Ada itu orang Indonesia mengimpor hasil dari enceng gondok itu menjadi tas ke luar negeri. Oke. Dan juga itu bisa menghasilkan uang juga, betul. Menciptakan peluang usaha juga ya. Nah kalau dari Sarah bagaimana juga tuh? Mengenai daur ulang tadi Kak, bener banget seperti kata Kak Jeli sama Fitri ya. Dan juga alangkah baiknya kita menggunakan barang yang sudah ada. Barang yang sudah ada artinya bagaimana tuh? Mungkin seperti pakaian sendiri nih, baju. Kita alangkah baiknya kita menggunakan yang ada sudah di rumah kita. Kan kebanyakan Jadinya kita nggak usah beli baju lagi gitu ya? Enggak, masih kita tuh Jadi masih beli masih tetap dong. beli, tetap memakai yang ada. Iya, tapi Konsumsinya dikurangi. iya, benar banget. Gitu, dibatasin gitu ya. Juga bisa nih ide nih usaha gitu. Kita jadi apa namanya ya, jembatan buat orang-orang barter gitu. Barter sampah itu tadi. Maksudnya bukan barter sampah ya, barter baju. Ditukarkan dengan sampahnya. Kok jadi Barter gimana tuh? Kan untuk mengurangi Baju nggak kepake lagi. Iya, konsumsi baju ya. Karena kan baju juga, sampah baju itu banyak banget juga gitu. Nah, gimana cara nguranginya? Mungkin salah satunya tadi yang dibilang Sarah. Kita mengurangi konsumsi baju. Maksudnya mengurangi konsumsi baju gimana? Mengurangi kayak intensitas kita beli, misalnya kayak seminggu sekali, atau bulan sekali gitu. Terus bukan berarti kita nggak beli sama sekali gitu kan kita juga ngikutin tren juga kan. Baik. Mungkin yang secara simpel untuk zaman sekarang di era digital bisa dijadikan pre-love ya. Iya benar gitu maksudnya. Udah dijual beli lagi. Iya, atau bisa kita jadi tempat barter. Jadi mereka bisa, kita buat aplikasi misal kayak aplikasi online kayak Shopee atau apa gitu ya, kayak gitu. Nanti mereka bisa upload baju mereka mau dijual atau mau ditukar gitu. Wih, menarik juga ini ya. Aku ada baju nih, bajunya kayak gini. Mungkin bagi aku nggak selera lagi, tapi belum tentu loh orang lain nggak selera. Iya. Nah itu makanya adanya baju BJ mungkin. Iya. Itu kan mirip-mirip gitu ya. Gitu. Karena kalau kita lihat dari kalau istilah kita tuh nyebutnya BJ ya.
banyak kok orang yang masih tertarik walaupun itu baju bekas. Artinya di sini memang ada orang-orangnya yang kayak kita tuh, "Wih, bagus bajunya." Walaupun udah pernah dipakai atau bagaimana. Artinya di sini juga ada peluang juga di sana ya untuk bisnisnya di sana itu. Oke, baik. Dan karena waktu kita sudah ada di penghujung, sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi, saya pengen tahu sebagai penutup, ada pesankah untuk pemerintah juga atau untuk masyarakat, untuk pendengar kita terkait dengan obrolan kita ini, mungkin lebih simpelnya mengenai sampah atau lingkungan. Oke. Bagaimana? Mungkin dari Jelly ya Iya. dulu ya, nanti Aha. gantian. Oke, mungkin dari Jelly yang pertama banget ke masyarakatnya dulu Oke. gitu. Untuk masyarakat, Jelly harap banget mari kita sama-sama lakukan hal kecil untuk dampak besar. Oke. Maksudnya gimana? Yang pertama, kalau keluar kita bawa botol minum sendiri, kita kurangi konsumsi plastik. Terus kalau makan itu dihabisin, jangan kayak makan ngambil banyak tapi banyak sisa. Banyak Itu banget kan. tuh. Itu sebenarnya menyumbang sampah gitu. Menyumbang sampah organik. Dan hasil dari sampah organik itu dapat menghasilkan CO2 gitu yang tinggi. Terus juga buanglah sampah pada tempatnya. Nah, untuk pemerintah mungkin pemerintah bisa, karena banyak banget ya kayak pemuda-pemuda, mungkin lebih lagi orang, bukan cuma pemuda ya, ada juga orang-orang mungkin yang lebih dewasa dari kami gitu, juga peduli banget sama lingkungan. Mungkin pemerintah juga bisa bekerja sama gitu sama beberapa pemuda yang aktivis-aktivis lingkungan gitu untuk memajukan dan berdiskusi gimana sih cara kita menyelesaikan solusi ini. Nah, memang ini tidak bisa bergerak sendiri, Kak. Maksudnya kita masyarakat misal udah bener cara buang sampah segala macam, tapi kalau kotak sampah dan fasilitasnya nggak ada, kan percuma nggak juga bisa, ya. gitu. Jadi benar-benar di sini masyarakat dan juga pemerintah itu harus bekerja sama. Sinergitasnya dibangun ya. Iya, bener banget. Luar biasa sekali ya. Ini salah satu ungkapan dari kepedulian anak muda ya terhadap lingkungan yang ada di Palembang lebih khususnya ya. Oke, kalau dari Sarah dulu nih mengenai pesannya apa sebelum kita tuntaskan. Jadi untuk anak-anak muda, mari kita bergerak mengkampanyekan isu lingkungan ini agar lingkungan kita juga menjadi lebih nyaman, damai gitu. Jadi untuk anak-anak muda khususnya Kota Palembang ya, untuk kalian yang mau tergabung dalam Trans Ranger Indonesia, jangan lupa nanti bakal ada oprek gitu. Oke, Jadi kapan tuh? mungkin suatu saat nanti. Suatu saat bentar nanti lagi ya. gitu. Bentar lagi, nggak lama Kayak dong. judul lagu jadinya ini ya. Kan, Suatu saat nanti gitu. ini kan udah 1 tahun Oke. Trans Ranger Indonesia. Pokoknya dinantiin aja ya. Ya, untuk kalian anak-anak muda jangan lupa pantengin Instagramnya transranger.id. Oke, jadi nanti kalaupun memang ada open recruitment, ini bakal diupdate di sana ya. Bener banget. Oke lah kalau begitu. Baik, kalau dari Fitri bagaimana juga tuh pesan terakhirnya? Serem ya pesan terakhir ya. Pesan yang ingin disampaikan. Mungkin kalau dari Fitri sendiri itu untuk anak-anak muda terutama mahasiswa ataupun teman-teman SMA, di sini kita harus berdampak untuk masyarakat sekitar. Kita itu pemuda yang harus berguna bagi masyarakat sekitar dan juga bagi pemerintah. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, tetapi kita juga harus bergerak. Dan dari diri kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Yang berguna ya. Jadi kita buangkan ada satu kata-kata yang mengatakan bahwa tetaplah hidup walaupun tidak berguna. jangan dipakai itu jangan ya. Karena itu kayak udah kecewa banget itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Jelly dan juga Fitri dan juga Sarah yang sudah menyempatkan waktunya. Di mana tadi kita udah banyak bicara ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu pesan yang tersampaikan kepada pihak-pihak yang punya kendali di sana ya, dan juga bisa mengedukasi masyarakat. Untuk kita juga bukan cuma untuk masyarakat, untuk kita yang ada di studio ini juga lebih giat menciptakan kesadaran lingkungan, karena tugas dan juga awalnya itu
langkah awalnya itu dari kita masing-masing dulu ya. Oke baik, dan sekali lagi terima kasih untuk kalian semuanya dari Trust Ranger Indonesia. Karena waktu kita udah habis, kita harus pamit. Dan juga terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bersama kami selama kurang lebih 60 menit ke belakang ya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.